Kita PHK di mana-mana, pengangguran makin meningkat, lowongan kerja sedikit. Oh my god, 2022. Gue saranin kalian tenang dulu, singkirin pikiran negatif kalian. Di sini gue bakalin bantuin kalian untuk jadiin kalian kandidat yang unggul. So, buat kalian yang job seeker dan terutama fresh graduate, video ini cocok buat kalian. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Ada satu lowongan kerja diperebutkan oleh 10 orang. Belum lagi sama lulusan-lulusan yang lama. Well, ini cukup mengkhawatirkan sih kalau dilihat secara angka. Setelah tahu fakta gini, kalian pusing, terus kayak sakit kepala saingan dengan makin banyak orang, padahal kalian tahu lowongannya juga nggak banyak. Terus kalian ngomong, makin susah dong cari kerjanya. Tapi menurut gue, kalian gak perlu khawatir. Karena sebenarnya kalian bisa tingkatin kemampuan diri kalian sendiri dengan cara melakukan personal branding. Di dalam video ini kita akan bahas seputar personal branding menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian personal branding, kedua, manfaat dari personal branding, dan yang terakhir adalah cara mulai bangun personal branding. Buat yang belum tahu personal branding, di sini gue bakalan jelasin secara definisinya ya. Menurut Caroline, personal branding is a unique combination of skill and experience that make you who you are. Diterjemahin ke bahasa Indonesia, personal branding ini sebenarnya bantu kita untuk ngasih tahu ke orang lain siapa kita sebenarnya, kemampuan apa yang kita miliki, dan sejenisnya. Well, kalau ada yang nanya kenapa personal branding itu penting, sebenarnya kita itu pada intinya perlu promosi skill yang kita punya kan, dengan cara ya sebenarnya kita promosi bikin konten. Nah, hal ini tuh jadi efektif buat bantu kita menarik perhatiannya recruiter atau hiring manager yang mengenal kita melalui sosial media. Beberapa teman gue juga sebenarnya sering banget posting di LinkedIn sama Twitter, dan mereka itu jadinya jadi lebih cepat gitu dapat opportunity buat dapat kerjanya. Itu udah terbukti banget, dan sebenarnya kontennya tuh sebenarnya sama-sama aja, nggak ada bedanya baik itu di Twitter, Instagram ataupun di LinkedIn. Nah, selanjutnya kita ke bagian manfaat personal branding. Di sini gue udah sempat research ke 3 sumber, yaitu Gridnusa, IDN Times, dan Gleans. Apa sih sebenarnya manfaat dari personal branding itu sendiri, dan gue merangkum menjadi 3. Yang pertama, selain lo membangun kepercayaan orang lain terhadap diri lo, personal branding ini juga bantu lo buat meningkatkan kepercayaan diri lo. Yang kedua, kalau lo fokus pada kekuatan diri lo, ini tuh akan menonjolkan keunggulan yang lo milikin. Dan yang terakhir, lo bakalan mendapatkan koneksi atau jaringan yang luas. Di era media sosial sekarang kan lo jadi gampang gitu ya terhubung dengan banyak orang dengan mudah. Terus kalau ada yang nanya, Kak, gue bingung Kak caranya bikin konten gimana, mulainya dari mana nih gitu, karena gue gak ngerasa punya skill, apalagi gue fresh graduate. Nah, sebenarnya kalian gak perlu berkecil hati karena kalian fresh graduate atau kalian belum lulus dan belum punya pengalaman. Di sini gue bakalan share ke kalian tipsnya untuk mulai posting terkait apa yang kalian punya dan bisa menjadi sesuatu hal yang menarik di mata HR. Kalau kalian belum punya pengalaman, pasti kan bingung kan ya, mau apa nih yang di-share ke sosial media, karena kan gak ada pengalaman sama sekali. Nah, tapi gue akan ngebagiin 3 tips buat kalian. Nah, pertama dari gue, misalnya lo nih mau berkarir di bidang apa? Kita contoh aja, ini ada si Budi, dia ini lulusan ekonomi dan dia mau terjun di bagian digital marketing. Nah, saran gue kalau lo case-nya sama kayak Budi, yang pertama lo ikutin aja course yang gratis nih, karena udah gue kasih tahu nih ada course gratis dan ada juga beberapa course yang bayar, dan itu pun murah ya hitungannya menurut gue. Setelah itu, lu share aja sertifikat lu di LinkedIn kah, atau lo kayak posting lo abis ikut course ini. Dari situ kan lo kelihatan sama recruiter bahwa lo adalah orang yang aktif. Kedua, misalnya lo abis ikut seminar. Nah, seminarnya misalnya terkait digital marketing. Well, kalian perlu bikin summary menurut gue. Di situ kalian posting aja hal yang menarik menurut kalian tuh apa, dan setelah itu nanti kalian tag si pembicaranya itu. Yang ketiga, karena pengalaman lo belum banyak, buat aja postingan berupa tulisan atau carousel mengenai sebuah isu yang lagi tren di sosial media atau di LinkedIn. Dan kalau lo mikir kayaknya terlalu sotoy, oke, berarti lo ambil aja postingan dari seseorang dan lo kayak buat sebuah opini terkait konten atau tulisan tersebut. Terus kalau
apa sih ruang kreatif itu? Ruang kreatif ini sebenarnya kelas untuk kalian yang mau mulai jadi konten kreator. Kelas ini dibantuin langsung sama Ko Agus Leo dengan memiliki beberapa benefit. Benefit yang gue rasain tuh di sini gue jadi tahu sebenarnya ketika gue punya karir full time pun gue bisa mempromosikan karir gue sebagai konten kreator juga. Jadi ini akan meningkatkan personal branding gue. Dan selanjutnya di sini ada komunitas yang nge-support gue untuk jadi konten kreator. Kalau kalian lihat kan sebenarnya kelas ruang kreatif ini kan kelas bikin konten ya. Kenapa lu jadi kayak rekomen kelas ruang kreatif, bukan kayak rekomen misalnya lo kayak ya ikut kelas persiapan kerja atau yang lainnya? Well, karena menurut gue di era sekarang itu, misalnya nih kalian pengen jadi auditor karena kalian backgroundnya tuh adalah accounting. Terus kan kalau menurut kalian itu gak nyambung sama sekali ya. Tapi kalau menurut gue itu salah. Kenapa? Karena di sini gue akan kasih tahu nih ya. Jadi ada satu influencer. Namanya Kak Igna. Dia ini adalah influencer yang ngajarin Excel dari dasar banget. Dan dia punya pengikut yang cukup banyak, baik itu di Instagram, di TikTok, dan ya subscribernya juga udah banyak banget sih. Jadi kalau kalian memulai kapan?